warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri. Kagak ada yang amin pisan. Aminnya telat. Mana jelek banget bari manyun. Ya najong dah. Amin. Entar Pak lon doa. Rabbi shrah li sadri. Kalau amin tangannya di mana? Mulut amin tangan bari nyomot pisang. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du dia amin juga. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda, yang sangat saya muliakan. Wabil khususil khusus kepada beliau yang mulia Al-Mukarramul Mukhtaram Bapak Ki Haji Mansur Al-Bantani, matta'anallah bi tuli hayatih. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, makin banyak duitnya. Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Muhammad Yasin, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Ki Haji Itoh Mahfuddin, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Abdus Samad, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Fauzi, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Riris, Al-Mukarramul Mukhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Sayyid Al-Sharif Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan guru kita semoga selalu sehat walafiat. Al-Mukarramul Mukhtaram Ketua DKM Masjid Al-Mu'azzazid, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Khalidin. Yang saya hormati, saya punya guru dan beliau adalah salah satu guru juga daripada almarhum al-maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, yaitu Al-Mukarramul Mukhtaram Ad-Da'i ilallah wal Mujahid fi sabilillah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Mujib Khudri LC, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Muhammad Hatta, Al-Mukarramul Mukhtaram Al-Ustadz Madinah, dan para asatid wal asatidah yang lain yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau sekalian. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini,
di malam Sayyidul Ayyam, di malam yang mana Allah banyak sekali menurunkan rahmatnya buat kita semua. Karena dari tadi kita sudah membaca solawat kepada Rasulullah. Siapa orang yang membaca solawat kepada Rasulullah, Allah akan turunkan rahmat bagi mereka yang cinta dan suka bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Satu kali bersalawat, 10 limpahan rahmat. Satu kali bersalawat, 10 limpahan rahmat. Amin. Tuh Pak, sekali kita baca salawat, 10 Allah akan berikan rahmat buat kita. Kalau begitu nih yang hadir di tempat ini, untung apa rugi? Rugi apa untung? Jelas sudah firmannya, dalilnya. Membaca salawat kepada baginda Rasul ini mutlak perintah langsung dari sang penguasa alam semesta yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan kita, Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Pak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada seluruh para malaikatnya Allah, wajib untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan kita pakai dengerin tuh Pak, kalau ada orang yang bilang, oh solawat Nabi itu kan katro, solawat Nabi kan udah ketinggalan zaman. Kadang-kadang tuh yang ngomong kayak begitu, dia ngaku agamanya Islam Pak. Saya yakin dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya terusin baca solawat, pasti berkah. Orang dulu mau ngapain aja baca solawat, sampai cucu cicit-cicitnya Pak berkah. Betul apa kagak Pak? Orang dulu lagi gendong anak, punya cucu, punya anak, bayi, orok, bari gendong orok baca solawat. Enak banget tuh. Bari ngempet di pintu ya Pak ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Lebih semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Enak gak tuh Pak baca sholawat Pak? Enak kagak? Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Di motor, di mobil baca sholawat Pak, boleh apa kagak? Boleh, udah sampai di kantor. Iseng belum ada kerjaannya. Di kantor baca sholawat Pak, boleh apa kagak? Boleh, banyakin untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang bisa masuk ke dalam surganya Allah karena dua Pak. Mohon maaf bukan ngajarin ini mah Pak, mengingetin doang ya. Kalau orang sini mah jati asih, insya Allah udah pada pinter agama semua. Jadi bukan ngajarin, mengingetin doang ini mah. Ngingetin. Ingetin doang. Yang pertama, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah karena dia mendapatkan rahmat. Yang kedua, karena dia mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Dari siapa tuh pertolongannya?
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang cinta terus selalu membasahkan lidah dan bibirnya untuk selalu mengucap dan membaca salawat kepada Nabi, pasti hidupnya berkah. Bukan hanya berkah di dunia, tapi kelak juga sampai berkah di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Lalu poin yang kedua, dengan kita memperingati Maulid Nabi di masjid ini, kita perlu ketahui, Pak, ini Nabi dan Rasul yang sedang kita peringati kelahirannya saat ini. Beliau itu amat sangat sayang, amat sangat cinta kepada kita semua umatnya. Bahkan saking cintanya Nabi nih sama kita seluruh umatnya, beliau menjamin semua umatnya, kita semua akan bakal masuk ke dalam surga. Pak, pada loyo-loyo amat. Pak, Bu, alhamdulillah masih hidup. Dalilnya nih, kata dauhnya baginda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kullu ummati, seluruh umatku, kata baginda Rasul, yadkhuluna, akan bakalan masuk. Kemana masuknya? Al-jannata, yaitu masuk ke dalam illa man aba, kecuali yang kagak mau, kecuali yang menolaknya. Diajak ngaji, dia diajak berbuat kebaikan, dia diajak nyantunin anak yatim, janda-janda tua, dia diajak pergi maulidan, dia InsyaAllah kita enggak termasuk dari golongan illa man aba itu. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang sangat saya muliakan. Lalu yang berikutnya, saya lihat di sini panitianya banyak daripada rekan-rekan saya anak-anak muda. Kita patut bangga dan bersyukur. Di kampung ini banyak sekali anak-anak mudanya yang antusias, yang begitu semangat memperingati kelahiran Rasulullah, memperingati bahkan membesarkan kelahiran Rasulullah. Pemuda-pemudi yang seperti inilah yang bakalan nanti di akhirat, Pak, akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan langsung dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu. Kalau kita lihat pergaulan di zaman sekarang cukup prihatin, Pak. Banyak generasi-generasi muda kita yang mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. What the meaning westernisasi? Yaitu arus kebudayaan yang datang dari barat. Betul apa kagak, Pak? Makanannya ngikutin makanannya orang barat. Minumannya ngikutin minumannya orang barat, pakaiannya ngikutin pakaiannya orang. Coba lihat bocah zaman sekarang kalau pakai baju, pakai celana pada kagak bisa. Pakai celana lepis udah bagus-bagus, pakai dibolong-bolongin, dengkul bolong, betis bolong, paha bolong. Kalau orang barat kali emang orangnya putih, bening, resik. Kita gengnya teresep ya Bu ya. Lah bocah Jati Asih pakai celana lepis, pakai dibolongin, dia tahu badan hitam, burik, digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah, mending emas, hadiah ciki. Lagunya tengik banget. Giliran datang maghrib isya, bukannya berangkat ke masjid, bukan berangkat ke musola, malah nongkrong di pinggir got, Pak. Kadang-kadang bukan cuma nongkrong doang, Bang, baru nyekek botol. Makanya tuh botol atasnya pada langsing banget, dicekekin mulu bocah sekarang. Kadang-kadang pada ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting, betul? Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas regal, wine white, wine red, ciu,
Raja Wali, mix, topi miring, topi nencel ditenggak juga Pak. Ahlan wa sahlan khudurikum habiban. Fadhal. Ya. Ada yang baru, yang lama dilupain. Pak, saya udah boleh bila-bilain ini kemari. Ditelepon mana diadakan. Untung sehat, alhamdulillah. Sampai mana tadi kita ngajinya? Brandy. Kelihatan tukang nyekek botol ini dia. Itu kalau udah regenerasi mudanya mengikuti arus westernisasi, udah mengikuti arus kebudayaan yang datang dari barat, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, mengidolakannya. Apalah artinya Islam di Indonesia kita Pak? Di Jati Asih ini 10, 15, 20 tahun yang akan datang, tinggal namanya doang bisa jadi ya Pak ya. Na'udzu. Sekarang coba lihat masjid nih, Masya Allah luar biasa, bagus, keren banget. Saya mau tanya, jawab yang jujur, ini Pak masjid, musolah di mana aja dah, masjid di mana aja, kebanyakan isinya aki-aki apa anak mudanya? Aki-aki apa anak mudanya, jujur. Nyang mukul bedug, aki-aki, nyang azan, nyang komat, nyang jadi imam, nyang jadi makmum, nyang gulung karpet, nutup pintu masjid, nyang mati. Niki dia ngomong. Masjid kita ini udah bagus, udah keren banget. Apalagi yang azannya anak muda. Wah, anak muda masuk masjid nih, anak-anak Irmas ya. Anak Irmas masuk masjid ngomong sama yang tua, Kong Haji, mohon maaf Kong Haji yang jadi imam, bagenda saya yang azan. Wah, anak muda bu azan. Azan subuh lagi. Anak muda azan subuh. As-salatu khairun minan mak-mak yang punya anak perawan ngomong dia Pak dalam hatinya, tarik calon mantu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah saya lihat di sini baik yang anak kecilnya, yang anak mudanya, bapak-bapaknya, aki-akinya, ibu-ibunya, pemuda-pemudinya, sampai nenek-neneknya semuanya hadir di sini. Bahkan seluruh RT-nya pun ikut dukung memperingati acara Maulid Nabi di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dilanjut oleh guru saya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abuya Kiai Mujib Khudri LC. Pak, afdolnya ngaji pulang setelah Bu, afdolnya ngaji pulang setelah. Kalau kita ngaji kayak begini tanpa kita sadari dosa kita Pak, lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Dibuang ke langit nih Pak sekarang dosa kita. Bener-bener ini Pak. Langit nolak dia, kagak mau. Enak aja kata langit. Dibuang ke laut, laut pun nolak nggak mau. Dibuang ke gunung, gunung pun nolak nggak mau. Dibuang ke pusaran bumi, ke perut bumi, bumi pun nolak nggak mau. Terus dibuangnya kemana dosa kita? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Ayo, bangun kita liatin aja Pak. Setuju? Kecuali kalau ada yang mau pipis, monggo tafadhol. Asal jangan banyak-banyak. Kalau banyak ntar kita stop dulu acara. Kita kencing dulu berjamaah. Udah nggak ada yang mau pipis kan? Ntar kita dengarkan mau'izah hasanah dari saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya panutan Mukarram Al-Mukhtaram Hadratus Syekh Kiai Haji Mujib Khudri LC. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan.
yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari al-fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.